Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanabay TV, Anda kembali menjumpai kami tentunya masih di obrolan kesehatan bersama saya Aldila Vidya. Sanabay TV, hari ini kita sedang berada di Natasha Skincare ya, klinik. Hari ini saya sudah bersama langsung dengan dokternya, Dr. Wika Widya Putri. Widya Putri, ini mentang-mentang baju putih jadinya putih ya. Ya dokter, gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Boleh disapa-sapa dulu pemirsa di rumah dok? Halo, selamat siang untuk pemirsa BETV. Pemirsa BETV. Di sini perkenalkan tadi udah dijelaskan sama Mbak Dila ya. Di sini saya dengan Dr. Wika Widya Putri, salah satu dokter yang ada di Natasha Skin Clinic Center cabang Bengkulu gitu tadi. Iya, baik. Ya, dokter, ini kita ngomongin hari ini tentang jenis-jenis kulit ya. Karena Natasha ini dia identik dengan skincare, dengan perawatan kulit gitu ya. Kalau mau glowing, kalau mau cantik kesini gitu ya. Benar-benar banget ya. Dokter, ini kalau kita ngomongin soal jenis kulit, sebenarnya ada berapa jenis ya dok? Oke, kalau misalnya untuk beberapa jenis kulit ya, sebenarnya untuk jenis kulit yang benar-benar spesifik itu ada 5 kita. Kalau yang pertama dia adalah jenis kulit normal, terus itu yang kedua dia jenis kulit yang berminyak, terus yang ketiga dia itu jenis kulit yang kering, terus yang keempat dia itu jenis kulit yang kombinasi antara kering dan berminyak. Terus yang kelima ini adalah berupa jenis kulit yang sensitif, gitu tadi. Okay. Itu semuanya dia memang kelihatan atau gimana tuh dok? Ya, kalau misalnya untuk kasat mata ya, mungkin dari jam terbang, jam terbang kita ngerti tuh, oh ini merupakan tipe kulit seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau untuk yang sekilas yang terlihat, untuk tanda gejala kalau untuk kulit kering, biasanya itu udah kelihatan banget kayak kerutan ketika misalnya ada beberapa orang yang tersenyum udah mulai kayak kerut banget. Nah itu udah pikir karena banyak pikiran ya. Banyak tagihan. Mungkin salah satunya kali kayak gitu tadi ya. Tapi itu tadi sih rata-rata untuk yang kulit kering itu dia cenderung cepet banget terjadi keriput ya. Iya. Jadi kalau misalnya kerutan sama keriput tuh mungkin agak beda tipis kalau kita lihat. Kalau misalnya untuk kerut ketika orang tersenyum mungkin lebih ke area sudut mata gitu kan. Di sini juga ya dok ya. Benar. Tapi kalau untuk yang tipe kulit kering, mereka diem pun kadang-kadang di sininya sudah ada guratan garis-garis gitu tadi. Makanya untuk kulit kering, untuk sekilas kalau kita ngeliat, oh ini tipenya jenis kulit yang kering atau gimana. Kalau untuk berminyak juga beda lagi gitu. Berminyak bisa kita lihat misalnya dari apalagi lotion gitu. Kayak misalnya orang bilang kayak glowing, glow up glowing kayak gitu. Tapi ternyata itu adalah merupakan salah satu tipe kulit berminyak. Gitu. Tapi ada juga bilang dia kayaknya jerawatan dok kalau misalnya benar berminyak. Banget. Jadi kalau misalnya untuk kulit yang berminyak itu rentan banget yang namanya berjerawat. Gitu dia. Tadi kalau untuk kulit kering dia kan dia cenderung lebih menunjukkan kerutan ya, kelihatan kerutan. Itu sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan dia terlihat lebih banyak kerutan? Nah, jadi sebenarnya kulit kita itu kan dia membutuhkan cairan juga salah satunya. Ketika misalnya kurang, entah akibat kita kurang dari minum, dari makanan juga. Nah, itu menyebabkan salah satu bentuk dehidrasi gitu ya? Bentuk dehidrasinya seperti itu. Terus juga memang tipe kulit itu sendiri. Bawaan lahir berarti ya? Iya benar, udah bawaan orok kalau orang berarti jenis kulit itu dia bukan ditentukan karena pola hidup gitu ya? Iya benar. Bisa. Jadi bawaan lahir bisa, bawa dari faktor X juga bisa. Yang X tadi yang tak bilangin, bisa yang dari faktor konsumsinya, dari faktor kebiasaannya dia juga. Kalau yang berminyak tuh kenapa dok biasanya dok? Berminyak itu gini, di kulit kita itu kan ada beberapa struktur kulit. Nah struktur kulit itu yang dimana salah satunya ada berupa yang namanya sel kelenjar keringat. Nah itu yang memproduksi yang berlebihan. Ketika jenis kulit seseorang itu yang produksi kelenjarnya itu berlebihan, makanya minyaknya berlebih juga yang ada di area wajah. Itu karena dikarenakan tadi si produksi kelenjar keringat. Jadi di dalam kulit kita tuh ada yang namanya kelenjar keringat. Dia produksi lah terus menerus. Ketika dianya produksinya berlebihan, itulah yang menyebabkan si minyaknya keluar, sebum kalau misalnya kita bilangnya. Tapi kalau kelenjar minyak itu kalau dia berlebih memproduksi itu ada pengaruh dari pola hidup nggak tuh dok? Salah satunya tadi misalnya kita makan sembarangan, makanan cepat saji,
terus gitu. itu dari kebiasaan kita kayak kita mencuci wajah itu juga Oh mempengaruhi. gitu. Bener. Oh apa dok kalau mencuci wajah? Bener Dok? banget. Banyak yang ternyata ya, sorry banget ya. Bener, karena yang kita ketahui untuk mencuci wajah itu bagusnya 2 kali sehari, gitu tadi. Terus juga untuk cara bagaimana sih cara yang bagus cuci wajah sesuai dengan keadaan kulit masing-masing. Karena tuh sabunnya kan berbeda-beda Iya, tuh. Untuk kulit normal berbeda, kulit kering berbeda, untuk kulit berminyak pun juga berbeda dan kulit sensitif pun juga berbeda. Seperti itu tadi. Oke, tapi kalau misalnya nih dok, misalnya saya orangnya dari lahir tuh kulitnya itu jenisnya yang kering. Terus tiba-tiba saya ini pola hidupnya tadi banyak makan junk food dan lain-lain. Bisa berubah nggak sih dok dia jadi ke minyak gitu? Nah, kalau misalnya kulit kering, terus karena pola makannya salah satunya bisa. Oh bisa. Itu tadi, karena kan banyak faktor nih yang bisa merubah kulit seseorang itu berubah. Yang pertama iklim. Misalnya nih Mbak Dila di Bengkulu dingin, terus tiba-tiba ada kegiatan nih di luar kota yang mana posisinya memang itu panas banget, itu merubah struktur bagian kulit. Oh bisa Benar. berarti. Suhu itu juga mempengaruhi, stresor juga mempengaruhi. Jadi banyak yang mempengaruhi. Jangan yang bilang nanti, wah ini kering terus nanti lama-lama, oh nanti kayak gitu terus. Enggak. Ada yang dulu kering, nanti karena pola kebiasaan yang salah bisa berubah menjadi oily. Tapi bisa gini nggak dok? Aku kan dulu, aku merasanya dulu tuh normal tapi dia cenderung berminyak ya. Tapi karena aku tuh senang dengan make up yang dia cenderung matte, lama-lama jadi kayak normal tapi kekering gitu kulit. Itu bisa berpengaruh nggak? Nah itu tadi, salah satu make up itu dia bisa mempengaruhi elastisitas kulit. Benar, karena tergantung dengan bagaimana cara kita membersihkan kulit. Terus make up kan sesuatu yang berwarna. Kadang kita kan make up kan suka ada bau wangi nih, atau make upnya tuh ada yang beralkohol apa tidak, itu juga mempengaruhi jenis kulit kita yang awalnya normal terus setelah menjadi ketidaknormalan. Misalnya entah itu menjadi lebih kering, apakah itu menjadi lebih berminyak atau oily. Iya karena aku kayaknya berpengaruh. Ya. Harus sendiri ya. Jadi ganti dulu yang suka matte sekarang nggak suka lagi. Kering Iya, banget. itu tadi karena dia butuh dehidrasi kan kalau kering banget. Mungkin salah satu produk yang dimana dia dehidrasi cairan juga kan. Jadi memang harus benar-benar kita memilih sesuai yang cocok dengan kulit kita. Wah ini bermanfaat sih ciwi-ciwi ya kalau mau pilih make up nih kalau bisa sesuai dengan jenis kulit. Tapi kita jeda dulu dok ya, kita bahas lebih banyak sana BTV, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di obrolan kesehatan. Ya, Sana BTV Anda kembali bersama kami tentunya masih di obrolan kesehatan. Kita kembali ke Dr. Wika nih, kita ngobrolin soal jenis-jenis kulit ya tadi dok. Ternyata Sana BTV untuk jenis make up itu berpengaruh ya terhadap struktur kulit kita ya dok ya. Artinya gimana dok kalau kita mau pilih jenis make up itu yang sesuai dengan jenis kulit kita? Yang pertama trik and tips nih yang paling bisa kita lakukan di tempat kita sendiri atau bisa kita lakukan sendiri. Untuk pertama kali kita benar-benar ngebersihin wajah seperti biasa di wajah kita. Sudah dibersihkan, kita coba 1 hari tanpa apapun, tanpa make up, tanpa sunblock. Terus kita seperti biasa melakukan aktivitas hari-hari. Pas sorenya kita lihat. Kita coba menggunakan bisa kayak si tisu minyak ya, kertas minyak ya kalau orang bilang. Yang minyak. Betul banget. Kalau misalnya ketika sore hari kita pegang wajah kita kenyal, terus masih sehat, tidak merah, tidak iritasi, itu mengatakan bahwa kulit kita normal. Tapi ketika misalnya dengan kertas minyak ditempel, terus kita lihat nih, terus banyak minyaknya, berarti merupakan jenis kulit kita itu adalah kulit yang berminyak. Terus kalau misalnya nih kertas minyak nggak nempel sama sekali, berarti itu tipe kulitnya adalah kulit kering. Tapi kan ada beberapa yang dia kulit kombinasi ya, kulit kombinasi dia berminyak dan kering. Jadi mungkin dalam melakukan tes uji kulit kita kulit apa nih, bisa di area T-zone. T-zone tuh area kening, hidung sama dagu sama di pipi. Jadi kalau misalnya, oh kok saya ngerasa di sore hari ini minyak banyak banget di wajah gitu kan, kerasa kadang-kadang kita ya, apalagi kita non make up sama sekali dari pagi sampai sore, pas dicek, oh ternyata di pipi kering nih, berarti adalah kulit kombinasi.
Terus kalau misalnya tanpa make up ternyata pas sore kok ada gatal-gatal merah-merah dan bagaimana di area wajah, berarti tipe kulit pasien tersebut adalah kulit sensitif. Oh gitu. Oh jadi bisa cek sendiri nih Bisa, dokter ya tadi bisa ya? banget itu. Itu bisa sehari bisa langsung kelihatan ya? Bisa kelihatan untuk aktivitas kita, makanya benar-benar dibersihin secara maksimal dari pagi sampai sore tanpa make up sedikit pun. Gitu tadi, tanpa make up, tanpa sunblock, kita lihat nih seperti apa hasilnya. Kaget nanti pas lihat wajah satu hari tanpa make up. Wah ini siapa gitu ya? Apalagi sekarang ini ya lagi banyak adegan buka bersama ya. Memang nggak bagus. Kamu siapa gitu kan? Kemarin nggak gini berapa? Apalagi ada bulu matanya dan yang lainnya gitu kan. Oke, tapi dokter kalau misalnya jenis make up itu bagusnya kalau untuk kulit yang kering itu gimana sih dok? Bagusnya pilih make upnya? Kalau untuk make up sebenarnya baik itu kulit minyak ataupun kering menurut kita merupakan make up itu yang pertama, baik itu make up ataupun bersih make up itu non alkohol. Yang non alkohol. Iya, Oke. betul banget. Terus itu yang kedua dia tidak ada bau wangi-wangiannya. Itu tadi. Terus sama kalau misalnya untuk kulit berminyak, kalau bisa ada kandungan salisil asidnya. Salisil, asid. Gitu tadi. Terus kalau nggak ada benzoil peroksidanya yang dimana dia mencegah biar tidak gampang muncul jerawatan. Oke. Gitu tadi. Jadi ada salah satu trik-trik yang ternyata kulit saya kalau normal bebas ya mau pakai apa aja A B C D E aman kayak gitu. Tapi kalau misalnya tipe kulit kering ataupun berminyak yang harus dihindarin yang seperti tadi. Yang ada alkoholnya, ada wangi-wangiannya. Kalau cenderung yang berminyak tadi cari yang ada salisilnya. Biar aman gitu make up tanpa menimbulkan jerawat. Tapi yang wangi-wangian tuh gimana sih dok? Karena saya sering temu make up tuh dia rata-rata wangi gitu ya. Itu jadi memang rata-rata make up sekarang tuh kan wangi-wangi banget ya, karena semakin wangi semakin menarik perhatian kita. Jadi kalau misalnya pun kalau tidak ada nih, kita sudah tertarik sama produk yang ternyata ini wangi dan kita mau seperti ini, jadi kita kejar bagaimana cara kita membersihkan wajah. Jadi cleansingnya. Cleansing. Iya, Oke. betul. Karena sekarang sedikit banget ya untuk misalnya make up yang ada wanginya yang buat kita tertarik kayak gitu. Jadi kita kejar cleansing. Makanya yang dibutuhkan double cleansing. Double, oke. Iya sekarang ini yang lagi tenar juga istilah double cleansing. Itu gimana sih dok caranya dok? Double cleansing itu jadi untuk kulit-kulit macam-macam kulit itu tadi yang pertama ngebersihin wajah itu bukan langsung menggunakan sabun, karena kan kebiasaan pemirsa ini banyak kayak kita nggak tahu cukup sabun aja. Kadang cuma air aja dok. Kayak di depan saya nih kalau ada yang bilang cukup air wudhu ya gitu tadi. Enggak. Jadi untuk double cleansing itu intinya yang pertama ngebersihin wajah menggunakan baik itu micellar water ataupun menggunakan milk cleanser. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Oke. Ya, setelah itu baru menggunakan si sabun. Setelah sabun baru kita ikutin dengan penggunaan toner. Biasanya seperti itu. Oke, jadi dia double cleansing ya Sana Bay TV. Karena sering kalau sekali aja tuh dia belum terangkat ya, dok, ya untuk kotorannya gitu ya. Benar, di wajah. apalagi dengan cuaca debu, cuaca polutan yang banyak, ya itu bisa nyebabin ya. Benar. Tapi kalau untuk cara merawat tuh dok, perawatannya tuh beda nggak sih yang kering, yang berminyak, yang kombinasi tadi sensitif? Kalau misalnya untuk cara perawatannya, untuk kulit normal bebas ya, bebas kita bilangin mau di apapun karena memang kulitnya terjaga, jadi bebas untuk melakukan apakah mau double cleansing ataupun seperti apa. Nah tadi kalau misalnya khusus untuk kulit kering, kalau bisa untuk penjagaannya jangan membersihkan wajah menggunakan air hangat. Kebuka pori-pori gitu ya? Enggak, bukan membuka pori-pori karena dia akan makin membuat dehidrasi kulit. Oh, justru dehidrasi? Iya, betul. Makanya untuk kulit lebih jadi kering. Oh gitu. Kayak gitu. Oh soalnya dari dulu tuh sering kan dikasih tau kalau Itu tadi bersihin ya benar. pakai air hangat. Itu khusus untuk yang kulit kering. Tapi kalau misalnya untuk kulit berminyak, itu boleh menggunakan air hangat tapi tidak terlalu lama. Gitu. Sama untuk kulit berminyak, untuk masasnya mungkin. Jadi kalau misalnya sabun, kita nyabun kan, kebanyakan kalau kita terlalu bersemangat kan kita sabunnya ujuk gitu banget kan. Mungkin dia agak dikurangin. Karena kenapa? Ketika masasnya kita terlalu ekstrim, itu bisa menyebabkan si kelenjar keringat tadi semakin aktif. Nah, jadi ketika aktif
minyaknya akan semakin berlebihan. Oh iya. Itu yang untuk yang berminyak. Kalau untuk kulit sensitif agak dihindari menggosok wajah terlalu kuat. Karena kenapa? Kulit akan semakin iritatif atau iritasi atau kemerahan. Oke, tapi kalau untuk jenis-jenis mungkin kayak kandungan dalam produk facial wash-nya itu ada yang berbeda nggak dok? Kalau misalnya untuk kandungannya macam-macam berbedanya, gitu tadi. Jadi itu tadi biasanya kalau untuk si kulit berminyak yang tadi kita sebutkan di awal, jadi untuk ada yang ada kandungan entah itu beberapa salisil asidnya, Asid tadi ya? entah biasanya sih menggunakan yang smooth. Gitu tadi, jangan terlalu banyak busanya. Gitu tadi untuk yang berupa sabun. Tapi kalau misalnya untuk macam-macamnya, kan macam-macam sabun banyak banget nih. Nah, salah satunya kalau misalnya untuk di Natasha ini sendiri, kita untuk sabun itu macam-macam bentuk sabun. Kita mengikuti untuk kondisi wajah. Jadi banyak kan untuk kandungannya kan banyak banget tuh, entah harus apa dan bagaimananya. Jadi kita menyesuaikan. Oke, dari tadi disebutkan juga kulit sensitif dok. Habis ini kita bahas tentang sensitif ya. Siap. Terus ada BTV kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di obrolan kesehatan. Ya, Sana BTV Anda masih bersama kami tentunya masih di obat obrolan kesehatan. Kita kembali lagi nih tanya ya, tadi terpotong sedikit dokter ya. Kulit sensitif, sebenarnya sensitif ini seperti apa sih dok? Kalau misalnya untuk kulit sensitif itu dia di luar dalam kata normal kalau kita bilangnya. Jadi kalau kulit orang normal kenyal, enak, sehat gitu. Kalau sensitif itu dia gampang ada iritasi ataupun kemerahan. Jadi iritasi kemerahan itu yang paling banget terlihat itu di area-area sensitif. Misalnya itu di sudut mata, di sudut hidung, biasanya dekat area bibir sini kan, itu area-area yang sensitif. Oke. Gitu kan. Ciri-cirinya gimana dok kalau sensitif? Ciri-cirinya itu yang pertama dia ada tanda-tanda kemerahan kayak ada merah-merah. Pernah ngelihat mungkin Mbak iya, Ila iya. ya kayak ada yang merah di area sini, ada sini, terus sama kayak kering. Keringnya itu kayak ada sisik-sisik sedikit gitu tadi. Terus ada rasa gatal, sensasi gatal yang dirasakan oleh pasien tersebut gitu tadi untuk ciri-ciri dari si kulit sensitif. Oke, tapi kulit sensitif ini dok, dia dipengaruhi dari bawaan lahir atau memang ada pengaruh lain, misalnya kayak make up gitu ya? Benar. Kalau misalnya kayak gitu untuk faktor dari kulit sensitif kan banyak banget itu. Yang pertama bisa dari faktor tadi dari orang tua yang memang mempunyai kulit yang sensitif, jadi menurunkan kepada anaknya. Terus salah satu lagi karena dari faktor yang didapat. Faktor yang didapat itu yang pertama dari faktor lingkungan. Itu tadi entah itu dia kena dari sinar matahari yang terlalu berlebihan. Misalnya dulu aman aja nih, tapi setelah banyak aktivitas atau kerja di luar lapangan tanpa menggunakan sunscreen, jadi wajahnya gampang merah gitu tadi. Terus bisa juga dikarenakan dari salah cara membersihkan wajah. Oh bisa? Benar. Jadi kalau misalnya orang yang terlalu ekstrik ngebersihin wajah awalnya biasa aja karena eksfoliasinya terlalu dalam gitu semangat, maka awalnya normal jadi tidak normal gitu tadi. Terus juga bisa dikarenakan faktor dari penggunaan make up ataupun skincare yang salah gitu kita bilangnya. Jadi harusnya dia menggunakannya tipis, tapi dia terlalu bersemangat, dia menggunakannya tebel gitu tadi. Biar mikirnya biar cepet ya, jadi banyak-banyak gitu. Bener banget gitu dia Mbak Dila. Oke, tadi disinggung tentang sinar matahari. Itu sebenarnya seberapa penting sih dok kita penggunaan sunscreen? Sunscreen. Kalau untuk sunscreen itu paling penting kalau kalau misalnya dibilang angka 1 sampai 10, 9,5 ya. Jadi mendekati sempurna. Itu wajib karena kenapa? Untuk sinar matahari itu banyak yang bisa terjadi di kulit kita. Bisa entah itu aging adalah tanda-tanda penuaan. Terus itu bisa juga dia membakar kulit kita yang menjadi kulit kita lebih sensitif. Lebih sensitif itu tadi. Tadi ya. Merah, entah tiba-tiba gatel kayak gitu. Oke. Kalau sunscreen ada bedanya lagi nggak dok, jenis-jenisnya dok? Kalau sunscreen itu untuk bedanya lebih ke SPF atau ke SPF-nya. Kalau orang-orang pada bilang kan kalau SPF kan banyak-banyak, ada SPF 15, 30, 50 PA++ dan yang lainnya kayak gitu. Tapi intinya untuk bedanya sunscreen menyesuaikan di mana tempat kita berada.
cuacanya maksudnya. Benar. Oh gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak remaja, biasanya lebih kita sarankan untuk anak-anak yang SPF menggunakan SPF 15, 30. Oh, tapi SPF tuh dia semakin tinggi semakin baik atau gimana sih, Dok? Nah, untuk SPF itu semakin tinggi untuk kadar kandungannya. Kadar kandungannya semakin oily. Gitu atau berminyaknya. Jadi perbedaan SPF itu karena kan banyak kan orang-orang kan pada nggak tahu nih SPF itu apa sih fungsinya dan apa. Jadi SPF itu anggapannya dua tangan kita ya, dua tangan. Yang satu ini dia tidak menggunakan sunscreen sama sekali. Terus yang kanan dia menggunakan sunscreen dengan SPF 15 kita gitu. Jadi ketika ada sinar matahari yang masuk, yang ini dia langsung masuk nih. Dia tidak ada perlindungannya. Tapi ketika kita menggunakan si sunscreen-nya SPF-nya 15, berarti ketahanannya 15 kali lebih baik dibandingkan tidak menggunakan si sunscreen. Berarti semakin tinggi semakin bagus? Iya, semakin tinggi semakin bagus gitu tadi. Tapi efeknya ketika sunscreen yang semakin tinggi SPF-nya itu akan semakin berminyak atau oily. Oh pantas ya, sering kan dibilang gak usah terlalu tinggi kalau misalnya memang cuacanya nggak begitu panas. panas. Tapi kalau untuk cuaca Bengkulu itu wajib loh menurut saya pribadi untuk SPF 50 karena panasnya itu benar-benar masuk ke dalam kulit banget ya. Karena kita harus tahu juga sinar UV dari si sinar matahari itu kan ada UVA dan UVB. Yang UVA itu dia menembus kaca. Kaca aja ditembus, apalagi kulit kita yang sedemikian tipisnya gitu. Iya. Oke, tapi kalau yang PA++ itu kalau apa lagi tuh, Dok? PA++ itu merupakan dia tipe dia physical atau tidak gitu tadi. Dia lebih ada tambahan kandungannya lain selain dari si SPF tersebut. Oke ya. Jadi Sana Bay TV nih kalau misalnya sehari-hari jangan lupa pakai sunscreen ya, Dok. Ya, karena sering di skip itu kalau untuk sunscreen ya. Karena mikirnya kan sunscreen dan merasa bahwa kalau misalnya dia di tempat yang tidak panas itu masih wajib nggak, Dok, pakai sunscreen? Kalau untuk sunscreen sudah saya bilang tadi, si UVA aja menembus kaca, kecuali kita berada di dalam goa, jadi kita tanpa sunscreen. Tapi ketika misalnya kita masih di dalam rumah sekalipun yang ada ventilasinya, yang cahaya matahari masuk ke dalam rumah, itu wajib menggunakan sunscreen. Oke, jadi dimanapun sebenarnya itu wajib ya, Dok, ya, pakai sunscreen gitu ya. Dan Sana Bay TV mungkin untuk sunscreen bisa menyesuaikan tadi untuk SPF-nya gitu ya, Dok, ya. Jangan terlalu banyak tadi ya. Itu juga paling kalau misalnya penggunaan sunscreen setelah kita menggunakan sunscreen ketika kita wudhu itu bisa retouch lagi. Biasanya gitu. Jadi untuk penggunaan sunscreen nggak usah yang langsung kayak lebay banget, langsung zrup banyak gitu sampai sore kayak gitu. Padahal aktivitas kita banyak ya, apalagi dengan orang-orang muslim yang harus berwudhu zuhur dan asar. Nah itu biasanya wajib retouch lagi. Ya, kayak jadi wajib retouch pakai sunscreen. Kan banyak yang spray juga ya sekarang biar lebih mudah. Oke, terakhir dokter, harapan kedepannya untuk Sana Bay TV itu tips and trick lah untuk menjaga atau merawat kulit biar awet muda. Itu tadi. Jadi yang kita ketahuin bahwasanya kita harus menjaga aset kita. Tuh. Aset yang paling berharga dari kita sendiri, salah satunya adalah wajah kita, kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita menjaga aset yang berharga untuk diri kita sendiri? Yang pertama kita harus menjaga kulit wajah kita sebagaimana mestinya. Terus yang kedua, jangan pernah mencoba sesuatu yang belum kita ketahui. Misalnya nih, jangan mencoba produk-produk yang lagi viral di mana-mana, kayak gitu. Karena karena kita nggak tahu nih untuk keadaan wajah kita butuhnya seperti apa. Jadi tetap disarankan untuk mempercayakan kulit kalian kepada yang lebih ahlinya. Iya, baik. Terima kasih banyak, dokter. Jangan jadikan kulit kita sebagai kelinci percobaan ya. Semua dicoba, yang lagi viral dicoba gitu ya. Ya, dokter, terima kasih banyak. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol kembali Sana Bay TV. Dengan demikian, berakhirlah kebersamaan kita di Obat Obrolan Kesehatan. Dan akhir kata saya Aldila Vidya beserta dengan segenap pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesempatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.